Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Reja Singkawang. Uang. Oke teman-teman, selamat datang di bulan Oktober. Bulan Oktober tidak terasa ya, sekarang kita udah mau memasuki akhir tahun 2023 ya. Sudah mau 2024. Oktober, November, Desember, 2 bulan lagi kita akan memasuki tahun 2024. Sudahkah siap Anda? Oke teman-teman, masih di traveling vlog atau event atau tempat-tempat wisata atau kuliner atau news, berita terupdate tentang Kota Singkawang ya. Kita mulai di bulan Oktober ini diawali dari jalan masuk ke Kota Singkawang atau wilayah pemerintahan Kota Singkawang, yaitu tepatnya di daerah Pasir Panjang, Jang. Nah teman-teman, ada yang baru ini teman-teman, yaitu lokasi yang bakal dibangunnya akses menuju Bandara Kota Singkawang ya. Nah teman-teman, simak terus videonya ya, jangan di skip dan jangan sampai kelewat ya. Nah ini sebelah kanan kita ini teman-teman, nanti kita akan ketemu akses jalan menuju Bandara Kota Singkawang. Oke, sebentar, kita berhenti dulu sebentar di sini. Nah, ini ada pelang-pelangnya ya. 50 meter lagi ada kendaraan proyek. Nah, ini nanti teman-teman, akses menuju Bandara Kota Singkawang jalannya di sini ya. Nah, sebentar, Reja arahkan dulu kameranya ini ke tempat lokasi tersebut. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini jalannya teman-teman. Nah, ini jalan akses menuju Bandara Kota Singkawang. Jadi nanti teman-teman bakal ke lewat sini kalau seandainya teman-teman pengen ke Bandara Kota Singkawang. Tapi jalannya masih jalan medan tempur ya. Jangan coba-coba saat sekarang mau dilewatin. Bisa dilewatin tapi bakalan nyusep. Nah, jadi proses pembangunan bandara itu sekarang sedang berlangsung, baik itu dalam tahap pengaspalan, terus dalam tahap pembangunan terminal apa segala macam. Dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh pihak yang membangun bandara internasional Kota Singkawang tersebut teman-teman. Insya Allah 2024 sudah beroperasi ya. Semoga aja tidak ada kendala nanti. Nah sekarang kita akan menuju arah dalam Kota Singkawang. Nah sekarang kita berada di sekitaran markas Rindam 12 Tanjung Pura, Resimen Induk 12 Tanjung Pura, yang mana di sini adalah kawasan militer, tempat pendidikan serta pembentukan prajurit-prajurit pelindung negara, pelindung bangsa dan pelindung NKRI, yaitu TNI, Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat,
Dan sebentar lagi tanggal 5 Oktober kita akan memperingati Hari HUT TNI. Nah, HUT TNI yang mana kali ini HUT TNI jatuh pada tanggal 5 Oktober 2023 yang ke-78 tahun. Nah, jadi sekarang usia Tentara Nasional Indonesia TNI kita sudah ke-78 tahun. Jadi kalau tidak salah sejarahnya itu awal mulanya setelah proklamasi kemerdekaan dibentuklah yang namanya Badan Keamanan Rakyat. Pada saat waktu itu sekitar di bulan Agustus. Selanjutnya dari BKR berubah menjadi TKR. Dari setelah itu pas tanggal 5 Oktobernya itu dibentuklah yang dinamakan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, pada saat waktu itu TNI, pasukan TNI berjuang bersama rakyat, baik itu dari laskar, dari badan-badan perjuangan dan segala macam dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi sejarahnya TNI itu memang boleh dibilang tentara kita ini memiliki sejarah yang cukup istimewa, teman-teman. Karena TNI itu terlahir dari rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat, dan pelindung rakyat. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di sekitaran Pasar Lirang ya. Nah, ini dinamakan Pasar Lirang, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Nah, ini jadi daerah sini dinamakan dengan Kecamatan Singkawang Selatan, teman-teman. Nah, ini sebenarnya jalan yang kita jalani ini adalah jalan nasional, jalan akses Kota Singkawang ya, teman-teman ya. Jadi jalan ini merupakan jalan utama dari arah Pontianak atau dari Pontianak untuk melalui dan memasuki wilayah Kota Singkawang, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya dari luar, dari Jakarta atau dari luar Kalimantan Barat, kalau mau ke Singkawang, setelah turun dari Bandara Supadio, teman-teman pasti akan melewati jalan ini. Nah, biar teman-teman tahu daerah yang teman-teman lewati itu jalannya apa, namanya apa, terus ada apa aja. Nah, teman-teman jangan lupa simak video Reja Singkawang ini. Jangan di skip-skip. Dan jangan lupa tentunya di subscribe ya, subscribe, subscribe. Dan jika menarik dan bermanfaat silakan di share, tapi jangan lupa di like ya teman-teman. Dan berikanlah komentar positif biar Reja lebih semangat lagi membuatkan teman-teman konten-konten terbaik tentang Singkawang, kota Amoy atau kota tertoleran. Nah, ada apa aja di daerah sini teman-teman? Di daerah sini memang banyak sekali tempat-tempat wisata dan tongkrongan. Nah, salah satunya ini yang nanti bakal kita lewati yaitu Diamond Hill. Nah, sebelah kanan kita ini teman-teman yang ada pelangnya itu. Nah, ini jalan mengarah menuju Villa Wisata Diamond Hill. Nah, di situ ada doyan durian, teman-teman. Jadi teman-teman bisa makan durian dari berbagai jenis durian yang ada di Indonesia. Nah, sepuas-puasnya teman-teman bisa makan di situ.
Nah, sebelumnya tadi kita melewati Pasir Panjang, Pantai Gratis, Palm Beach, Hotel Horizon. Nah, teman-teman, kalau ingin tahu tempat-tempat wisata tersebut, termasuk Dayang Resort, di channel YouTube Reja Singkawang itu lengkap, teman-teman. Sudah ada, teman-teman. Sudah Reja pernah buatkan. Nah, tinggal teman-teman cari aja, di situ ada ininya semua, ada konten-kontennya semua. Tinggal teman-teman nanti lihat, tontonin, biar teman-teman bisa tahu dengan tempat-tempat wisata yang ada di Kota Singkawang seperti Pasir Panjang dan lain-lain semuanya ya. Nah, di depan kita ini ada simpang, yaitu jalan menuju Batu Burung. Nah, ini teman-teman sebelah kiri nih. Nah, ini jalan ini nih, jalan ke Batu Burung. Nah, di situ juga ada tempat wisata Rindu Alam, Teluk Mak Jantu, dan banyak sekali teman-teman di dalam tuh tempat-tempat wisata. Dan ini kita melewati lokasi Pasar Sedau ya. Nah, ini Sedau ini adalah daerah pasar, ibu kota kelurahannya lah, ibu kota kelurahannya Kelurahan Sedau, atau disebut juga ibu kota kecamatan. Nah, disinilah pusat pemerintahannya. Nah, ini sebelah kiri kita ini adalah kantor Camat Singkawang Selatan nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melewati simpang yang tembusan dari Pasar Sedau tadi teman-teman. Nah, ini simpangnya nih teman-teman, yang ada Tugu Udang Galah. Nah, sekarang kita sudah akan memasuki daerah yang dinamakan Saliung. Nah, kalau orang Singkawang, orang lama-lama pasti tahu lah ini daerah apa. Nah, daerah Saliung ini dulu pernah disebut sebagai wisata malamnya Kota Singkawang. Jadi memang di daerah Saliung ini nanti bakal, kalau malam hari ya, banyak sekali tempat-tempat hiburan malam di sini seperti karaoke, kafe, dan tempat-tempat santai lah. Ya, teman-teman kalau misalnya pengen menikmati suasana malam di Kota Singkawang, teman-teman bisa ke daerah sini, bisa lihat-lihat daerah sini juga. Nah, tentunya di sini teman-teman bisa menikmati suasana malam di daerah Saliung ini. Aduh, suara saya udah hampir habis teman-teman. Nah, ini teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke daerah Saliung namanya. Ini kiri kanan kita ini rata-rata ada tempat tongkrongan kafe malam ya, kafe malam ya, kafe malam. Sampai nanti di sana teman-teman, sampai nanti sudah mendekati ini daerah Sekok. Nah, ini sebelah kanan kita ini adalah Pertamina teman-teman, Pertamina. Pertamina kalau teman-teman pakai kendaraan, kalau seandainya dari Pontianak mungkin bahan bakarnya sudah menipis, bisa langsung belok ke kanan ya. Nah, terus di depan kita ini teman-teman, di sebelah kanan ini jalan mengarah ke Taman Cidayu dan Taman Bougainville ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya pengen ke Taman Bougainville atau ke Taman Cidayu, nah ini simpangnya teman-teman. Nama daerahnya ini Jalan Kaliasin Dalam. Nah, jadi teman-teman bisa ke tempat wisata tersebut melalui jalan itu tadi. Nah, Singkawang memang banyak sekali tempat-tempat wisata teman-teman, tempat tongkrongan, tempat santai, dan segala macam. Makanya Singkawang dinobatkan sebagai kota wisata utama di Kalimantan Barat. Nah,
Jadi nanti kalau seandainya IKN sudah rampung, sudah mulai beroperasi, imbasnya bakalan tambah ramai juga Singkawang, teman-teman. Karena Singkawang juga memiliki event-event nasional, bahkan event internasional yang cukup banyak dikenal oleh masyarakat luas ya, seperti event Cap Gome. Nah, seperti itu teman-teman. Karena di Singkawang ini pun memang mayoritas warganya adalah Tionghoa. Nah, makanya jadi kalau di Singkawang perayaan Imleknya memang lebih meriah ya. Nah, jadi untuk sebagai bahan pengetahuan teman-teman, kalau di Singkawang itu boleh dibilang sudah tidak ada lagi daerah yang namanya Cinaton ya. Cinaton kalau kayak di daerah-daerah lain kan, kalau misalnya di Medan, di Semarang atau di Jawa kan ada yang namanya Cinaton. Misalnya dalam satu komplek itu ciri khas budaya Tionghoanya mungkin lebih banyak gitu kan, baik dari struktur bangunan, gerbang, apa semuanya kan. Nah, maka disebut Cinaton kan. Nah, kalau di Singkawang kenapa tidak ada Cinaton? Karena hampir di setiap tempat di Singkawang ini ciri khas Tionghoanya itu sudah ada teman-teman. Makanya ada beberapa penonton YouTube channel Reja Singkawang ini menyatakan bahwa Singkawang Cinatonnya tidak menarik daerah Medan misalnya bilang kan. Nah, kenapa? Karena di Singkawang kita mau arah kemana aja boleh dibilang vihara atau pekongnya itu lebih sudah mengidentitaskan seperti kayak bangunan Cinaton. Nah, seperti itu ya. Makanya di daerah Singkawang ini hampir di mana-mana ada saudara-saudara kita Tionghoa. Jadi tidak ada yang namanya membedakan daerah yang ibaratnya lebih kental dengan Cinaton atau bukan. Dan yang lebih menarik lagi, teman-teman harus tahu ya, Singkawang ini kan dinobatkan sebagai kota tertoleransi atau kota tertoleran. Nah, jadi walaupun Singkawang ini mayoritas warga Tionghoa, tapi kami di sini selalu menjunjung nilai toleransi yang sangat tinggi, teman-teman. Sehingga ketika mau menonjolkan sesuatu yang lebih terhadap satu suku, nah kita juga mempertimbangkan saudara-saudara kita dari suku-suku lain. Jadi kalau misalnya orang Tionghoa lebih ingin menonjol membangun Cinaton, nah terkadang di daerah tersebut juga ada orang Melayu, ada orang Dayak, atau ada orang Jawa, atau ada suku-suku lain kan. Jadi sehingga yang membuat kota Singkawang sebagai kota tertoleran, nah jadi kita di situ mengutamakan nilai toleransi, sehingga di antara suku yang ada di Singkawang ini, walaupun mayoritas, walaupun lebih ramai, walaupun lebih meriah, tapi kami tidak juga istilahnya sampai menonjolkan terlalu berlebihan. Jadi ibaratnya daerah Pasiran, kalau misalnya mayoritas orang Tionghoa, tapi di situ ada orang Melayu, jadi daerah Pasiran itu tidak dibuat seperti kayak Cinaton juga. Nah, walaupun di setiap daerah di situ kita campur ya, ada Melayu, ada Cinanya, ada Tionghoanya, ada Dayaknya kan, tapi kita tidak selalu menonjolkan. Kecuali kalau misalnya ada perkampungan yang memang mayoritas orang Melayu atau orang Muslim,
Nah, terkadang pun juga ada 1-2 orang Tionghoanya atau ada 1-2 orang non-muslimnya. Tapi kami selalu mengutamakan toleransi. Jadi sehingga tidak ada yang menonjol, teman-teman ya. Nah, supaya teman-teman dari penonton YouTube Reja Singkawang biar tahu dengan Singkawang, biar tahu dengan ciri khas kami warga Singkawang yang selalu mengutamakan keberagaman dan selalu menjaga persaudaraan dan nilai toleransi yang tinggi sesuai dengan Pancasila. Maka kami seperti inilah. Nah, jadi biar jadi sebagai contoh yang terbaik buat kita meneruskan cita-cita para pahlawan dan para pendiri bangsa kita ini, yaitu mengutamakan keberagaman dan kebinekaan Tunggal Ika. Wow, keren sekali, suara saya udah hampir habis. Nggak terasa teman-teman, saya ngoceh-ngoceh, akhirnya kita udah sampai di dalam kota ya, udah sampai di kota. Ini kita udah masuk gerbang kota, dan ada beberapa tempat yang saya lewatkan tadi nggak sempat saya jelaskan ya, seperti tempat santai kayak apa tuh tadi tuh Kampung Rawit apa segala macam. Nanti kita bahas di konten selanjutnya lah ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di dalam kota, sudah masuk dalam suasana daerah perkotaannya Singkawang. Tentunya nanti kita akan sambung dengan konten selanjutnya ya, tentang Singkawang juga, tentang traveling Singkawang juga, karena Reja juga bakal nanti akan ke Villa Bukit Mas. Kebetulan ada teman di Villa Bukit Mas minta bantu nyetingkan sound system. Nah, oke, terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah share, like, dan sudah berikan komentar yang baik dan positif. Reja ucapin terima kasih. Dan Reja doakan yang terbaik tentunya, semoga teman-teman sukses dan sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki serta diberikan kemudahan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita akan masuk ke Kampung Batu atau Jalan Villa Bukit Mas ya. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 2 kali ngulang saya karena ada Koko tadi berhenti di tengah jalan kita. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua.